普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿商人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及商人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Sebelumnya感恩kepada sang人说故事ya, sang人说故事Master Cheng Yen bercerita ya, dan juga感恩kepada tim Xun Fa Xiang yang sudah menyediakan materi-materi yang akan kita pelajari setiap harinya, dan感恩kepada Sư兄Sư姐ya yang setiap hari ya selalu meluangkan waktu untuk belajar bersama, dan感恩juga kepada teknologi ya yang sangat canggih sekarang, di mana kita bisa belajar bersama-sama dari berbagai daerah di Indonesia ya. Seperti hari ini ya, saya ditemani oleh seorang Sesiong, yaitu Wardi Sesiong dari kota Tebing Tinggi, dan saya di Medan. Jadi kita bisa berkumpul bersama-sama dari berbagai kota. Chào An Sesiong. Chào anh, Sư Chị. Ya, An. Mungkin ini host ya, tolong hari ini adalah Master Cheng Yen bercerita ya. Jadi ini tampilan PPT-nya ada beda sedikit. Mungkin bisa di-share ulang kembali. Sebentar ya, Suci. Ya, Kan-en. Ya, jadi hari ini ya, Master Cheng Yen bercerita adalah mengenai tuan tanah yang kikir. Nah, jadi cerita ini sangat menarik sekali ya. Jadi kita sama-sama melihat poin pertama dari cerita tuan tanah yang kikir. Nah, yang perlu kita lakukan saat ini adalah menyemangati orang-orang untuk bervegetaris. Kita harus menenangkan pikiran, membangkitkan ketulusan, dan bervegetaris. Pertama, janganlah kita membunuh hewan ataupun mengkonsumsi daging hewan. Kedua, kita harus mengajak orang-orang untuk bervegetaris dengan mengkonsumsi makanan vegetaris yang cukup untuk kebutuhan gizi tubuh kita dan bertutur kata baik. Berarti kita menciptakan berkah. Dengan memupuk berkah dan memutus keburukan, barulah kita dapat melenyapkan ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Nah, jadi sebenarnya untuk menciptakan berkah ya, Sesiong Sece ya, kita hanya perlu tidak harus melakukan usaha yang besar baru menciptakan berkah ya, tetapi kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil, hal-hal kecil ya, seperti yang di poin pertama ini Master ada menyebutkan beberapa poin ya, bagaimana menciptakan berkah. Nah, jadi di Master Cheng Yen bercerita kali ini ya, Master juga mengajak ya semua orang memulai ya melakukan kebaikan-kebaikan ya, seperti yang tadi itu, yaitu menciptakan berkah, yaitu dimulai dari 3 pintu karma, yaitu dari ucapan ya, mulut ya, perbuatan dari badan jasmani ya, dan ya dari badan jasmani yaitu tidak membunuh ataupun mengkonsumsi makanan vegetaris yang, dan kita hanya perlu ya mengkonsumsi makanan yang cukup ya untuk kebutuhan gizi tubuh. Di mana kalau di suci kita sering mendengar ya, kalau makan ya cukup hanya kenyangnya 80%, dan 20% lagi kita sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Dan terus dengan dengan dari mulut ya, kita berusaha berkata-kata yang baik.
Dan dari pikiran berusaha menenangkan pikiran dengan membangkitkan ketulusan yaitu qiancheng. Nah, semua ini ya berarti dengan melakukan semua ini ya berarti kita mulai memupuk ya dan menciptakan berkah. Dan perlu juga ya bukan hanya 1-2 hari aja kita lakukan ya, seperti Master juga sering mengatakan ya bahwa kalau kita lagi sebagai manusia ya kita sering lupa. Sebersih niat itu munculnya itu hanya sebentar saja. Langsung besoknya lupa lagi. Jadi kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita sendiri, harus menjaga 3 pintu karma tersebut. Nah, karena ya kalau kita menjaga ya, mungkin kita akan sadar akan 3 tanda halus ya yang tadi disebutkan, yaitu ketamakan, kebencian, kebodohan ya. Nah, dengan adanya maksudnya kalau kita benar-benar bisa melatih ya ketiga hal tersebut ya, tiga pintu karma ini ya, maka ya 3 tanda halus ini ya karena ada 3 tanda halus ini ya, jadi kita sebagai makhluk awam ya sering terperangkap ya karena 3 tanda halus inilah yang menimbulkan nafsu keinginan kita sehingga kita sangat susah ya keluar dari ini yang namanya sansi, yaitu ketamakan, kebencian, kebodohan. Jadi ya setiap hari kita perlu terus berusaha ya. Tidak mudah ya, tetapi ya harus terus dilakukan terus ya, yaitu ya ini namanya adalah pembinaan diri. Nah, itu adalah poin pertama. Selanjutnya poin kedua akan dilanjutkan oleh Wardi Sesiung. Kan En Sesiung. Ya, cảm ơn Sylvester, cảm Ya. ơn Sang dan Sok Kuse, cảm ơn semua tim Sing Fak Siang yang begitu ya bersemangat ya setiap hari menyediakan suatu uh, sarapan rohani kepada kita. Cảm ơn juga kepada Sesung Sejemen semua yang telah mengikuti Sing Fak Siang pada pagi hari ini. Baik, saya akan membacakan intisari poin kedua. Jika dapat segera mengendalikan nafsu makan terhadap daging, kita secara alami dapat melenyapkan ketamakan. Untuk melenyapkan kebencian, kita harus merenungkan kembali. Pernahkah kita menyinggung perasaan orang lain? Pernahkah kita berselisih dengan orang lain? Dan adakah simpul di dalam batin kita? Ada banyak orang yang hidup di tengah delusi, tidak bisa menyerap dharma ke dalam hati, bahkan memfitnah ajaran Buddha, dan ada orang yang berbuat baik. Inilah yang disebut dengan kebodohan. Mereka tidak memahami kebenaran dan tidak tahu untuk turut bersuka cita saat melihat orang lain berbuat baik. Inilah ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Nah, baik Sesung Sece. Masih ingatkah Sesung Sece mengapa makhluk awam terus bertunima lahir di 5 alam kehidupan ini? Nah, kita sudah sering mendengar ya Sesung Sece. Kalau mungkin kita masih selalu bisa lupa ya. Kita perlu tahu ini yang paling penting. Karena tunimaan lahir itulah yang membuat kita tidak bisa terbebas dari penderitaan. Jadi apa yang menyebabkannya? Nah, saya hanya mengulangi kembali Sesung Sece, penyebab utamanya adalah kebodohan batin. Atau kita sebut dengan ketidaktahuan. Tidak tahu apa? Akan prinsip kebenaran. Atau tidak memiliki dharma. Nah, makanya karena kebodohan batinlah menyebabkan kita melakukan tindakan yang bodoh melalui tubuh dan ucapan. Tadi sudah disebutkan oleh Sylvester C. Nah, tubuh, ucapan, dan pikiran adalah pintu karma. Kita harus menjaganya dengan baik. Karena itulah ini menyebabkan kita terus menciptakan berbagai karma buruk. Nah, bagaimana cara melenyapkan kebodohan batin tersebut? Nah, yang penting, tadi kita dalam belajar Dharma ini sering kita mencari sebabnya. Sudah tahu sebab, kita akan mencari bagaimana cara untuk melenyapkannya. Nah,
yaitu tidak ada jalan lain, hanya dengan mempelajari semua pintu Dharma, memahami prinsip kebenaran, dan mempraktekkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengar, belajar Dharma, kemudian pahami prinsip kebenaran. Intinya itu, prinsip kebenaran. Dan kemudian jangan lupa harus dipraktekkan. Ya, kalau kita hanya dengar tanpa memahami prinsip, kita tidak akan bisa melenyapkan kebodohan batin tersebut. Sudah kita paham, kalau kita tidak praktekkan juga tidak bisa. Makanya dicuci adalah sarana yang paling baik, sarana pelatihan yang paling baik, dia lengkap. Ya, kita Sesium Seceh hari ini sudah melaksanakan mendengar, belajar Dharma. Nah, kemudian kita bahas, semoga nanti Sesium Seceh ada yang sharing, membuat lebih memahami lagi apa yang diceritakan oleh Master. Nah, kemudian jangan lupa kita harus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam misi-misi suci. Nah, jadi kebodohan batin itu cenderung menggerakkan noda batin lainnya. Noda batin kan yang utama ada 3 ya, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Nah, ini kebodohan. Ini yang menjadi sumber utama. Kebodohan ini bisa menggerakkan 2 noda batin yang lainnya, yaitu keserakahan, kebencian. Kemudian ada lagi dua noda batin yang lebih halus, yang disebut dengan keangkuhan dan keraguan atau iri. Nah, jadi semuanya 5, ya, yang sumbernya adalah kebodohan. Dia menggerakkan 4, sehingga menjadi 5. Nah, coba yang 2 ini yang utama dulu ya, tentang keserakahan dan kebencian. Tadi sudah disampaikan oleh Master. Pertama, keserakahan sendiri itu bersumber dari nafsu keinginan. Ya, nafsu keinginan. Masih ingatkah sesungguhnya nafsu keinginan itu ada 5 jenis? Ya, kita review kembali. Yang pertama, nafsu keinginan akan kekayaan atau kita sebut materi. Kemudian yang kedua adalah nafsu birahi. Kemudian yang ketiga, nafsu reputasi atau kekuasaan. Keempat, nafsu makan. Dan kelima, nafsu tidur. Nah, jadi di antara yang 5 itu, 1, 2, 3 itu yang terpenting. Ya, kita bagaimana? Nah, ini kan penyebab yang kita selalu terus menciptakan karma. Jadi bagaimana caranya kita untuk melenyapkan yang 5 ini? Yang pertama yaitu nafsu keinginan akan kekayaan atau materi, ya, bisa dilenyapkan dengan kita memahami ya ajaran tentang ketidakkekalan atau anicca. Kalau kita ya masih ingat sesungguhnya bahwa segala sesuatu fenomena di dunia ini adalah kosong adanya, semuanya adalah ilusi. Ya, kalau kita sudah paham itu, ya, bahwa semuanya akan terus tidak kekal, semua terus berubah dan akhirnya akan rusak dan hancur, lenyap semua. Untuk apa kita terus mengejarnya? Nah, karena kita memiliki nafsu-nafsu keinginan, makanya kita kejar dan menghalalkan segala cara. Jadi kalau kita sudah paham ini, saya kejar, saya apapun, akhirnya kosong juga. Dan tidak, istilah umumnya tidak bisa dibawa pergi. Ya, nah kemudian kalau yang kedua itu nafsu birahi. Ya, nafsu birahi, bagaimana melenyapkannya? Master sudah sering mengajarkan kita, ya, 1 poin, merenungkan tubuh ini tidak bersih. Ya, jadi tubuh manusia ini tidak bersih. Lihatlah tubuh kita ada 9 lubang, semuanya mengeluarkan kotoran yang sangat busuk. Dan kemudian tubuh ini bukan berarti kalau sudah mandi itu pasti bersih. Bersih hanya untuk sementara. Saat kita keringat dan sebagainya, ya, kemudian bau aroma yang tidak baik, yang tidak enak pasti akan muncul kembali. Maka ini membuktikan tubuh kita tidak bersih. Kalau tubuh kita tidak bersih,
tubuh manusia tidak bersih. Untuk apa kita mengejar terus, ya? Karena hanya nafsu, hawa nafsu birahi yang mengejar yang cantik, yang wangi dan sebagainya. Padahal itu adalah juga ilusi, ya, ilusi. Nah, kemudian yang ketiga, nah, nafsu keinginan akan reputasi atau kekuasaan, ya, itu bisa kita lenyapkan dengan kita fokus memahami dengan ajaran tanpa diri, atau kita sebut anatta. Sebenarnya aku itu siapa sih? Ya, kita latih sampai tidak ada merasa ada lagi aku. Karena adanya aku atau keakuan itulah, makanya manusia terus menciptakan karma. Ya, nah, haus akan kekuasaan, haus akan reputasi. Karena mereka ini merasakan ini semua milik aku, milikku. Ini saya ingin menjadi orang yang terkenal, orang yang paling dan sebagainya. Inilah selalu membuat kita itu sulit untuk mengendalikan nafsu keinginan ini. Nah, kemudian yang ketiga, nafsu makan. Nah, nafsu makan di poin pertama sudah ada tadi, Sylvia Sece sudah menjelaskan. Bagaimana cara melenyapkan? Ya, bangkitkan kewelas asihan. Ya, dengan tidak mengkonsumsi lagi ya makanan-makanan yang menjadi ya menyiksa atau melukai makhluk-makhluk lain seperti tanpa vegetarian. Kita makan daging makhluk-makhluk lain. Itulah termasuk. Kalau kita sudah bangkit ke welas asian, sudah timbul tidak tega lagi. Mana tega kita untuk makan? Itulah ke welas asian. Nah, yang keempat adalah nafsu tidur. Ya, ternyata nafsu pun ada nafsu tidur. Makanya kenapa ada orang yang susah ya untuk ikut singfak siang, padahal mereka tahu itu penting dan itu baik, bermanfaat untuk diri sendiri. Nah, banyak kendala. Salah satu kendalanya adalah tidak bisa bangun pagi. Ya, pagi-pagi tidak bisa bangun dengan segala macam alasan. Jadi itu adalah karena nafsu tidur. Ya, nah, jadi bagaimana cara melenyapkan? Ya, dengan membangkitkan wirya paramita. Masih ingat yang 6 paramita? Yang wirya adalah tekun dan giat. Ya, jadi kalau dengan semangat dan tekun dan giat itu kita bisa menghilangkan sifat bermalas-malasan. Jadi sengaja. Nah, jadi kalau 5 nafsu ini kalau bisa kita lenyapkan dengan semuanya adalah sudah ada di dalam dharma. Nah, kemudian itu tadi keserakan. Jadi bagaimana cara kita melenyapkan keserakan? Tadi poinnya ke keserakan, yaitu dengan memahami ajaran kekosongan atau ketidakkekalan yang kita sebut dengan anicca, ya. Jadi kalau kita sudah paham bahwa semuanya akan kosong, maka kita tidak akan muncul lagi keserakahan. Kita tidak akan lagi ya mengumbarkan ya nafsu-nafsu keinginan yang sulit dikendalikan karena kita masih orang awam. Orang awam ini ya nafsu keinginan sulit dikendalikan dan tak terbatas. Sudah sulit terkendalikan dan tak terbatas pula. Makanya untuk apa kita melatih diri? Ya, kita melatih diri adalah tujuan utamanya memadamkan nafsu-nafsu keinginan. Kalau nafsu keinginan sudah bisa kita padamkan, maka kita bisa sudah terbebas dari siklus kelahiran dan kematian. Kalau kita masih di dalam siklus kelahiran dan kematian, kita tidak akan bisa terbebas dari penderitaan. Nah, itu tadi keserakan. Sekarang saya masuk poin yang kedua, yaitu tentang noda batin kedua, yaitu kebencian. Kebencian itu bersumber dari adanya terjadinya sentuhan atau kontak antara akar indera dengan objek indera. Ya, tubuh kita ini adalah pintu karma. Masuknya pengaruh-pengaruh indera. Karena kita di tubuh kita memiliki 5 indera. Inilah menjadi pintu karma, masuknya pengaruh godaan dari luar. Nah, kemudian akar indera ini akan kontak atau bersentuhan dengan objek luar atau kondisi luar, ya. Nah, kemudian setelah masuk kondisi luar muncul persepsi dan image. Nah, ini kemudian kita kenal, oh ini objek ini apa? Melalui indera kita, melalui kesadaran pikiran kita, muncullah image atau
persepsi. Oh, ini benda apa? Nah, objek apa? Nah, kemudian objek ini kita orang awam memiliki noda batin. Dia berinteraksi dengan noda batin kita. Noda batin kita itu ya ada keserakan, kebencian, dan kebodohan. Nah, dia berinteraksi ya dengan noda batin. Sehingga muncullah berbagai perasaan. Nah, kita mulai memilih-milih. Ini saya suka, ini saya tidak suka. Nah, inilah semua proses-proses daripada yang kita sebut dengan 5 skanda itu, 5 agregat. Nah, jadi itu kebencian. Nah, kemudian bagaimana cara melenyapkan kebencian? Nah, bagaimana kita melenyapkan kebencian? Yaitu dengan berlatih, berlapang dada. Dengan demikian kita akan bisa memaafkan setiap orang. Bahkan bisa memancarkan cinta kasih kepada orang yang pernah melukai kita. Wah, ini luar biasa ya. Memang kalau kita belajar ini, tapi mempraktekkannya harus bertahap lah, bertahap. Nah, kita harus benar-benar memahami ajaran tanpa diri tadi itu, yaitu anatta tadi itu. Nah itu sesum saja. Mungkin ya Sylvia saja ya uraian saya untuk yang poin kedua itu saja. Silakan lanjut saja. Oke, kan Sesiong. Jadi kita lihat ya poin ketiga. Ya, manusia juga mengakumulasi sampah sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Saat lingkungan tercemar dan pikiran manusia tidak selaras, bencana akan kerap terjadi. Karena itulah kita menyebutnya karma buruk kolektif semua makhluk. Kini alam tengah melakukan perlawanan. Karma buruk kolektif semua makhluk juga tengah berbuah. Saat ini manusia tidak bisa berbuat apa-apa selain bertobat dengan tulus. Seperti di kisah ini, Tuan Panai yang awalnya kikir, setelah mengalami penderitaan fisik dan batin, timbul niat untuk bertobat. Ia juga menaati sila, bervegetaris, mempelajari ajaran Buddha, dan bertobat setiap hari. Nah, jadi di poin ketiga ini ya manusia juga mengakumulasi sampah ya. Jadi sebenarnya maksud dari master ya yaitu manusia ya sebenarnya sadar tidak sadar ya dalam perbuatannya sehari-hari ya juga mengakumulasi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, kalau perbuatan baik ya mungkin ya beda lah ya hasilnya akan baik ya. Tapi kalau kondisi sekarang kan kita bisa melihat saat lingkungan sudah mulai tercemar, berarti selama ini ya kita tidak sadar ya bahwa kita kebanyakan ya bukan kita lah ya saat sekarang ini ya banyak manusia ya yang mengakumulasi sifat-sifat buruk ya sehingga ya setaputiao ya 4 pilar tidak seimbang lagi ya. Nah jadi ya karena zaman semakin berubah ya yang dulu dengan sekarang ya tidak sama lagi ya, apalagi di zaman sekarang ya kita terus-menerus ditawarkan kemudahan, kepraktisan ya, kecanggihan teknologi yang menawarkan ini kayak produk sekali pakai ya dan langsung dibuang terus dengan harga yang murah ya, sehingga ya tidak sadar manusia sudah memulai mengakumulasi sampah ya seperti kita lihat ya laut yang makin tercemar ya di mana nanti di tubuhnya hewan yang terdampar meninggal itu di dalamnya ada sampah plastik ya. Nah jadi dengan adanya kemudahan-kemudahan ini sehingga kita tidak sadar, banyak yang tidak sadar ya, minum dengan membeli air mineral ya tidak membawa botol plastik ya, tapi di Tzu Chi ya sangat luar biasa ya Sesium Tzu Chi ya, di mana master juga mengajarkan kita bagaimana Huan Pao ya, membawa kotak makanan sendiri, membawa botol minuman sendiri ya, mengurangi pemakaian tisu ya dengan dengan memakai sapu tangan ya dan lain sebagainya. Dan di misi pelestarian Tzu Chi ini ya tentu kita semuanya juga mempelajari ya
Dan di misi pelestarian seci ini kita juga bisa melihat ya itu barang-barang plastik, kertas gitu ya, mempunyai usia yang sangat panjang untuk terurai. Nah, jadi banyak sebab-sebab ya yang menyebabkan lingkungan tercemar ya. Nah, dengan adanya lingkungan yang tercemar ini ya, maka pikiran dari manusia ini jadinya tidak selaras. Nah, jadi sebenarnya itu lingkungan sekitar kita ya, itu adalah cerminan dari diri kita. Ya, ya itulah. Jadi kita bisa melihat ya sekarang ini kayak tadi pagi ya siaran berita dari Taiwan ya, kita bisa melihat adanya bencana ya, panas yang sangat tinggi ya, sehingga itu adalah kayak ibaratnya karma kolektif ya, di mana saat sekarang ini kita bisa melihat ya terus-menerus ya terjadi karma kolektif ya, seperti kejadian yang lalu tahun 2019 yaitu virus COVID-19 ya, di mana Master terus-menerus menghimbau ya semua orang untuk terus bervegetaris ya. Nah, di cerita ini ya Tuan Tanah yang Kikir ya, kita bisa melihat juga ya di mana seorang Tuan Tanah yang Kikir yang kalau kita bisa lihat itu ya sangat jahat ya, sangat jahat. Ya, sangat keras lah ya, sangat gimana ya, parah lah kalau bisa dibilang ya. Tetapi dengan adanya sifat yang begitu buruk ya, sehingga dia mengalami kayak sakit ya. Tadi kita melihat dia mimpi hal-hal yang buruk ya, mimpi tutup mata aja seperti kayak disiksa di neraka ya, tidak bisa tidur ya. Eh, Sangat banyak lah ya itu kerisauan-kerisauan yang muncul ya akibat dari karmanya sang Tuan Tanah Kikir ini. Tetapi begitu muncul ya sebersit niat untuk bertobat. Nah, terus langsung ya Tuan Tanah yang Kikir ini langsung merenungkan kembali perbuatan-perbuatannya yang lampau. Dan terus bertobat langsung mengubah ya, bukan hanya chanhui, bukan hanya di pikiran saja ya, tetapi menggunakan jasmaninya ya, fayuan yaitu berikrar ya, bertekad ya, terus melakukan perbuatannya ya. Apa yang terjadi? Pelan-pelan kehidupannya itu mulai berubah ya, ya bukan hanya bertobat tetapi mulai ya menaati sila ya, mulai bervegetaris, mulai mempelajari ajaran Buddha ya, ajaran agama Buddha ya, semuanya pelan-pelan berubah. Ya, jadi ya namun ya seperti Sesyong Wardi juga mengatakan ya tadi bahwa hal-hal baik ini ya tentu tidak cukup hanya 1 hari, 1 minggu ya, 1 bulan kita lakukan ya, tetapi harus terus-menerus melakukannya karena kita tidak tahu ya apa yang dilakukan kita yang dulu. Eh, 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 Apa ya, kehidupan yang lampau ya, sebelum-sebelumnya di kehidupan ini ya, apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, kita hitung kembali ya, seperti saya sendiri usia sudah mencapai 43 tahun. Nah, sebelum-sebelumnya ini apa saja yang sudah saya lakukan ya, hal-hal baik, hal-hal buruk ya. Jadi ya kita tidak tahu sebenarnya apa yang sudah kita tanam ya, benih-benih apa saja yang sudah kita tanam ya. Di Ceci ya, setelah kita belajar Dharma ya, maka kita sudah belajar akan namanya yang seperti Master sering mengatakan mengenai Zhongzi, benih ya. Jadi di sini ya setelah mengenal Ceci tentu kita terus ya harus terus menerus ya berbuat kebaikan, menanam benih-benih kebaikan ya untuk menyeimbangkan perbuatan-perbuatan buruk yang telah kita lakukan dulu-dulu ya dalam kehidupan ini atau dalam kehidupan sebelumnya ya. Intinya ya kita harus terus cincin ya, harus selalu tekun, bersemangat ya. Jangan pantang mundur ya. Ya namanya hidup ini ya semuanya itu berproses. Ya tentu tidak mudah ya, tetapi setahap demi setahap ya kita lakukan ya, dari ucapan dulu ya, pelan-pelan berubah mengatakan hal-hal yang baik,
bertutur kata baik, ya itu adalah juga merupakan dana. Terus perbuatan-perbuatan baik, ya barulah kita pelan-pelan mengontrol pikiran kita, ya satu demi satu. Nah itu adalah poin ketiga, ya. Selanjutnya poin keempat akan dibawakan oleh Wadi Sesiung. Kan Sesiung. Ya, Kan Sece. Baik, Ya, saya akan membacakan intisari poin keempat. Ya, ya. kita hendaknya dapat bertekad untuk mengerahkan kekuatan, membawa manfaat bagi sesama dengan welas asih, dapat menenteramkan fisik dan batin kita. Kita harus menggenggam setiap waktu untuk menghimpun lebih banyak niat baik. Nah, sesungguhnya kita harus mengerahkan segenap kekuatan cinta kasih di tengah orang banyak. Sehingga diharapkan ya welas asih akan terbangkitkan. Dengan demikian muncullah perasaan tidak tega atau kita sebut dengan empati bila tidak menolong orang yang dalam penderitaan. Jadi makanya sesungguhnya setiap orang mempunyai cinta kasih. Cinta kasih tersebut ya apakah sudah kita bangkitkan atau masih terpendam. Nah, inilah makanya kesempatan kita belajar Dharma supaya kita bisa membangkitkan cinta kasih. Ya. Kemudian cinta kasih itu ada 3 jenis ya, yaitu cinta kasih individual, ya hanya mencintai diri sendiri saja. Kemudian ada cinta kasih parsial, yaitu mencintai sekelompok tertentu, misalnya keluarga atau golongan tertentu. Kemudian ada cinta kasih universal. Wah, itu sudah cinta kasih yang maha besar. Tidak membedakan apakah dia dari mana, apakah ada hubungan darah atau tidak. Inilah yang dikembangkan dan selalu dipraktekkan oleh insan suci di seluruh dunia. Ya, jadi kalau sudah ada cinta kasih universal, baru welas asih bisa muncul. Ya, nah, jadi welas asih itu kita mulai dari cinta kasih dulu. Kalau sudah welas asih, maka apapun yang kita lihatkan, sensibel kita muncul, sensibel kita. Rasa tidak tega itu muncul. Nah, seperti banyak orang sebab ya, mengapa dia vegetaris ya? Nah, ada salah satu faktor yang penyebabnya adalah karena welas asih, yaitu tidak tega melihat makhluk lain menderita hanya karena nafsu mulut saya ini. Makanya dia mulai tidak akan mengkonsumsi makhluk hidup lagi. Itulah salah satu sebab faktor dia bervegetaris. Kalau itu faktornya bagus sekali, ya bagus sekali karena dia sudah bangkitkan welas asihnya. Nah, sesungguhnya dengan demikian kita akan giat bersumbangsi material dan moral. Wah, jadi sumbangsi itu Seci itu makanya itulah yang saya salut dengan Seci. Seci Master selalu mengajarkan kita memberi bantuan atau bersumbangsi bukan hanya berbentuk materi kebutuhan ya penerima bantuan saja, tapi juga moral itu lebih penting, yaitu memberikan ketenangan batin. Ini waktu kita laksanakan baksos atau tanggap darurat bencana, ya kita itu harus menenangkan batin mereka. Jadi kalau materi, bantuan materi yang kita berikan mungkin tidak lama sudah habis mereka pakai. Tapi karena ada pendampingan, kita menghibur, ketenangan, memberikan pelipur lara kepada mereka, sehingga batin mereka tenang, mulai muncul ketenangan, dan akan muncul sukacita. Nah, inilah sukacita dalam Dharma. Kalau bisa kita sampai ke tahap itu, itulah disebut dengan ya kita melaksanakan misi yang secara optimal. Nah, jadi melihat orang lain berbahagia, kita juga akan merasa sukacita. Itulah disebut dengan sukacita dalam Dharma. Ya, nah Sylvia saja silakan melanjutkan. Ya, kita sudah masuk cerita kedua. Ya, mari kita lihat bersama. Ya, cerita kayak kedua yaitu Gangadata meninggalkan keduniawian. Nah, mari kita lihat poin pertama. Ya,
6 paramita bisa dipraktekkan oleh semua orang, baik monastik maupun umat perumah tangga. Dalam mempraktekkan 6 paramita, umat perumah tangga memiliki keleluasaan. Sedangkan bagi monastik, ini sama dengan menunaikan kewajiban mereka. Inilah yang diajarkan oleh Buddha. Kita harus bersungguh-sungguh untuk belajar, untuk membina welas asih yang merasa sepenanggungan, memperlakukan semua orang seperti orang yang kita kasihi, dan tidak tega melihat mereka menderita. Untuk itu kita harus mengembangkan welas asih dan kebijaksanaan. Nah, kalau dalam minggu lalu ya kita di Simfasiang Sutra Terata ya, di mana terus-menerus ya menceritakan mengenai 6 paramita, 6 paramita, 6 paramita, dan hari ini juga menceritakan mengenai 6 paramita. Nah, yaitu 6 paramita, dana paramita ya, melatih kemurahan hati. Terus ada sila paramita, melatih tidak mengutamakan diri sendiri. Ada santi paramita, melatih kesabaran dan rendah hati. Ada virya paramita, melatih keuletan dan pengabdian. Terus ada dhyana paramita, melatih ketenangan batin atau konsentrasi, dan ada prasna paramita, melatih kebijaksanaan. Nah, jadi 6 paramita ini adalah di cerita ini ya, Master mengatakan bahwa itu harus dipraktekkan oleh semua orang, ya, baik itu umat perumah tangga ataupun itu monastik, karena itu adalah jalan untuk mencapai tingkat kebudayaan, ya. Jadi semua orang harus melaksanakan 6 paramita tersebut, ya. Jadi sebenarnya 6 paramita ini ya, kalau di Ceci ya, kita juga sudah ini ya, dilatih melaksanakan paramita tersebut. Jadi sebenarnya sangat bersyukur, sangat kangen ya, bisa menjadi salah satu bagian dari keluarga besar Ceci ya. Jadi ya, di sini ya bisa belajar, bisa berlatih diri ya. Jadi dan ini ya, saya juga mengharapkan nanti setelah kita selesai ya, saya dan Wardi Sesyong setelah selesai membacakan intisari dari kedua cerita ini ya, Sesyong Secie ya, bisa men-sharingkan ya praktek dari 6 paramita tersebut yang telah dilakukan di setiap kegiatan di Ceci. Nah, apa-apa saja. Jadi kita saling berbagi gitu ya. Nah, oke, berikutnya poin kedua akan disampaikan oleh Wardi Sesyong, kan? Ya, kan Saja. Ya. Saya akan masuki ya poin kedua dari cerita yang kedua. Nah, untuk mengembangkan welas asih, kita harus terjun ke tengah masyarakat untuk bersumbangsi bagi orang-orang. Kita harus memahami bagaimana noda dan kegelapan batin orang-orang terbangkitkan. Noda batin bisa membawa pada kesadaran. Dengan memahami sumber noda batin, barulah kita bisa membimbing orang-orang mengubah noda batin menjadi kesadaran. Inilah cara kita menyempurnakan welas asih dan kebijaksanaan. Dengan menghapus noda batin dan melatih diri di tengah masyarakat, kita dapat membina keluhuran yang murni dan membuat orang-orang melihat kita dipenuhi sukacita. Mereka pun bisa melepas noda batin. Nah, baik, Sesyong Secie. Nah, ini tadi sudah kita bahas tentang sumber noda batin ya, yaitu sumbernya adalah ketidaktahuan atau kita sebenarnya kebodohan batin. Nah, setelah mengetahui sumber noda batin tersebut, kita baru bisa tahu bagaimana cara melenyapkannya, yaitu dengan giat dan tekun mempelajari semua dharma, kemudian mencari prinsip kebenaran, dan mempraktekkan dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi saya paling senang ya dharma master itu ya. Kenapa? Ya, kita kan dharma awalnya tentang penderitaan kan. Nah, sesungguhnya sudah ngerti semua itu penderitaan itu. Yang penting kita cari apa sebab penderitaan. Nah, sudah tahu sebab, kedua adalah cara, jalan menuju lenyapnya itu. Itu yang paling penting, sebab dan cara. Nah,
kita dalam menjalankan seci pun demikian, ya. Banyak sebab, ya. Sesung saja sendiri masing-masing mempunyai benih sebab berbeda-beda masuk ke seci. Nah, kemudian bagaimana cara menjalankan seci juga mempunyai cara yang berbeda-beda, ya. Yang penting adalah tujuannya adalah semuanya sama. Nah, jadi baik sesung saja. Inilah yang kita tadi sebutkan, ya, dengan merubah noda batin menjadi kesadaran. Wah, lihat ya, ini sangat kontroversi ya antara noda batin dan kesadaran. Noda batin itu adalah yang gelap. Nah, kesadaran adalah yang terang. Nah, lihatlah, kita mempergunakan apa yang kita sebut dengan gelap, ya, dirubah menjadi terang. Nah, ternyata sesungguhnya noda batin juga bisa bermanfaat menjadi kondisi pendukung bagi pertumbuhan kesadaran kita. Seperti halnya, ya sudah pernah kita tahu kan, banyak umpama-umpama yang disampaikan Mas Tenian, ya, seperti halnya lumpur, itu kan kotoran di dalam kolam, itu lumpur, tapi bisa menjadi nutrisi untuk menumbuhkan bunga teratai. Justru kalau tidak ada lumpur, bunga teratai itu tidak akan mekar dengan indahnya. Nah, kemudian yang baru kita pelajari, lihat ya, yang di bab yang terakhir ini, ya, Dewa Data. Wah, kita selalu memikir Dewa Data itu kalau di film itu seperti antagonis ya, antagonis yang jahat kita pikirkan itu antagonis. Tapi ternyata juga bermanfaat. Dia bisa menjadi mitra bajik ya untuk menyempurnakan praktek 6 paramita dari Sang Buddha. Makanya Sang Buddha bisa mencapai pencerahan karena adanya si Dewa Data tersebut yang selalu menyiksa, menyusahkan dia. Barulah dia bisa melatih diri. Nah, ya sama dengan sampah. Apakah kelihatan sampah itu semuanya tidak ada manfaatnya? Ada. Seci malahan insan seci paling suka mengumpulkan sampah. Walaupun sampahnya terbagi dua ya, yang sampah daur ulang dan sampah organik. Sampah organik pun yang bau itu bisa menjadi pupuk. Kalau kita manfaatkan, kita olah dengan baik. Nah, jadi kita bisa mengolah sampah itu menjadi, nah, kalau dicuci barang daur ulang sampah menjadi emas. Nah, kemudian kalau kalau sampah organik bisa dirubah menjadi pupuk. Ya, kotoran hewan pun bisa diolah menjadi pupuk kandang namanya. Jadi apabila kita melihat segala sesuatu yang buruk, sebenarnya dia mengandung esensi yang baik asalkan kita bisa mengolahnya. Nah, jadi makanya sesungguhnya ya dalam penerimaan kita terhadap teman-teman relawan kita ya, karena pintu ceci bukan dibuka untuk menerima orang-orang yang baik saja. Segala jenis orang bisa kita terima. Itulah pintu gerbang ceci ya. Nah, yang baik, yang buruk ya kita terima. Yang buruk kita olah menjadi bermanfaat bagus. Yang baik menjadi lebih baik. Nah, itulah makanya saya katakan ini satu ya Seci ini adalah satu ladang pelatihan diri yang sangat-sangat bermanfaat. Nah, mungkin itu dulu Seci ya. Silakan lanjutkan yang poin ketiga. Ya, kan Sesyong. Jadi kalau di suci ya Sesyong ya, bukan hanya sampah yang bisa didaur ulang Sesyong. Manusianya juga bisa didaur ulang. Ya, benar. Iya, iya. Saya sering dengar dari Tony Hongkli Sesyong ya, kalau pada saat kita ada sosialisasi ya mengenai misi pelestarian lingkungan. Jadi Sesyong itu sering mengatakan bukan hanya sampah saja yang bisa didaur ulang di Ceci, manusianya juga bisa didaur ulang. Jadi ya suatu statement yang sangat luar biasa. Oke, nah kita lihat ya poin ketiga. Nah, kisah ini mengingatkan kita untuk menjalankan berbagai praktek 6 paramita. Meski butuh waktu yang sangat lama dari kehidupan ke kehidupan, setelah membangun ikral, kita hendaklah menjalankan secara nyata. Dengan demikian, suatu hari nanti kita pasti bisa mewujudkan ikral dan dipenuhi berkah.
Nah, jadi praktek 6 paramita ini ya seperti tadi Suwardi Sesyong juga sudah katakan ya Master tadi di cerita juga sudah mengatakan bahwa ya butuh waktu yang sangat lama ya dari kehidupan ke kehidupan. Jadi tidak cukup hanya dilakukan 1 hari, 2 hari ya, tidak cukup ya. Karena ya kita lihat aja seorang Sang Buddha ya, untuk mencapai pencerahan menjadi Buddha ya, kalau kita ada perhatikan cerita-cerita Xun-Fas yang lalu ya harus melalui berbagai ini ya tumimba lahir ya, dari kehidupan terus-menerus bertemu dengan Dewa Datta dalam berbagai kalau bisa dibilang berbagai bentuk ya, dari berbagai kondisi ya. Setiap kehidupan itu berbeda-beda. Nah, jadi kita perlu mempunyai ikrar yang cukup kuat ya, sehingga ya seperti Sang Buddha ya, sehingga mempunyai ikrar yang kuat, dan ikrar ini yang dibawa dari kehidupan ke kehidupan sehingga Sang Buddha mencapai pencerahan dan mencapai tingkat kebuddhaan. Jadi ya seorang Sang Buddha pun harus begitu cincin, begitu tekun ya untuk mencapai tingkat kebuddhaan tersebut. Nah, jadi kita ya makhluk awam ya kita sebenarnya kita sebenarnya sangat beruntung ya bisa menjadi salah satu bagian dari keluarga besar Ceci ya. Jalan sudah ada ya. Tempat pelatihan juga sudah ada ya. Xun-Fas Yang ya, setiap pagi tim Xun-Fas Yang juga sudah menyediakan materi ya. Terjemahannya juga sudah ada. Nah, cuman tinggal ya kita bagaimana untuk ya mau untuk mendengarkannya, karena kalau bicara mengenai Dharma ya itu Dharma itu sebenarnya sangat unik ya. Kita tidak bisa melihatnya ya, tetapi kita bisa merasakannya. Ya, dari mana? Kalau saya sendiri biasanya merasakannya ini dari saya sering melihat YouTube, kayak melihat YouTube-nya Lentera Kehidupan ya. Terus saya sangat suka dengan Master Chen Yen bercerita. Master Chen Yen bercerita ini ya. Dia pendek ya, tapi makna yang terkandung di dalamnya, dharma yang terkandung di dalamnya memang lebih mudah untuk dimengerti, tetapi sangat mengena dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pada saat kita melihat itu ya kita mau menjalankannya ya lebih gampang ya, lebih mudah ya. Jadi ya tidak mudah ya, perlu usaha ya terus-menerus untuk melakukan pelatihan diri di keluarga besar Ceci ini, karena Master juga sering mengatakan ya, di Ceci adalah tempat pelatihan diri dari berbagai sisi ya, banyak hal dari kegiatannya ya, dari lingkungan sekitarnya ya. Jadi ya setiap hari itu terus belajar ya. Jadi saya sangat senang lagi dengan satu itu yang tadi saya cerita ya, bahwa setiap kita melihat YouTube itu nanti ada kayak sebuah kata perenungan Master ataupun dari kata-kata Master itu sangat mengena dengan kondisi pada saat kita galau, risau gitu ya. Dengan melihat kata perenungan dari Master ataupun sepotong kata ya dari YouTube itu ya, itu bisa menyadarkan kita. Saya sering sharing dengan Sesyong Secie ya di komunitas yang di Medan ya. Jadi kita sering membicarakan hal tersebut. Iya, katanya memang bisa. Nah, jadi saya ada pernah menanyakan kepada satu Secie, katanya itulah Secie namanya Zhen Kong Miao Yu ya. Kita tidak bisa melihat dharma tersebut ya, tapi kita bisa merasakannya ya. Dharma itu sangat menakjubkan ya, Sesyong Secie. Jadi sangat berharap Sesyong Secie ya terus-menerus ya ini jangan pernah melewatkan Xun-Fas Yang setiap hari, karena sangat banyak dharma-dharma yang kita bisa pakai ya. Memang mungkin durasi dari video Master itu sangat panjang ya, tetapi nanti ada sebagian itu pada saat kita melihat, oh kita bisa pakai hal tersebut di
kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi sehingga kerisauan-kerisauan yang muncul di saat itu ya kita kayak bisa sadar gitu, dan kerisauan itu hilang. Itu yang saya alami. Oke. Nah, poin berikutnya akan disampaikan oleh Wardi Sesium, Kan Eun Sesium. Ya, kanan saja. Ini poin terakhir ya dari Ya, cerita poin kedua, yaitu terakhir. poin Ya, keempat. Ya, baik. Nah, sesungguhnya dalam mempelajari ajaran Buddha, kita hendaklah memiliki keyakinan agung. Bagaimana kita menjaga hati kita agar tetap murni tanpa noda. Ini tergantung pada bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam keseharian dan bagaimana kita menggunakan Dharma untuk membimbing orang-orang agar mereka merasakan sukacita dalam Dharma. Inilah kebahagiaan terbesar. Nah, baik. Ini poin ini bagus sekali ya, saja. Nah, tadi saya lihat ada keyakinan agung. Itu sering kita dengar dalam melatih diri, dalam belajar Dharma. Keyakinan itu merupakan faktor yang terpenting. Tentu masih banyak faktor-faktor lainnya, tapi yang penting itulah keyakinan. Kalau sesungguhnya tidak ada keyakinan, mungkin hari ini tidak duduk di depan layar untuk mengikuti singkat siang. Itu karena keyakinan dulu. Nah, pernah kita dengar bahwa keyakinan adalah induk dari segala pahala kebajikan. Ya, kalau kita ingin pahala kebajikan, ya, kita harus mulailah dari keyakinan dulu. Nah, dalam pelatihan diri, kita harus memiliki keyakinan yang teguh. Keyakinan ini pun harus teguh. Ya, teguh terhadap apa? Keyakinan terhadap apa? Terhadap Sang Triratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan ini, kita baru bisa menyerap ajaran Sang Guru Agung kita dan mau mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, serta kita pun rela bersumbangsi di kerumunan orang banyak. Dan kita tidak gentar menyebarkan Dharma tersebut dalam kondisi sesulit apapun. Bisa membimbing orang yang penuh kegelapan batin dan di tempat-tempat yang sulit dijangkau akan mendatangkan kebahagiaan terbesar. Bagaikan kita menyalakan pelita di tempat yang gelap gulita. Nah, jadi sesungguhnya menyerap Dharma itu, setelah kita menyerapnya, kita harus juga mewariskan Dharma, menyebarkan Dharma itu kepada banyak orang, kepada orang banyak. Nah, itulah yang Master selalu ingatkan kita. Master ingin melestarikan ya ajaran-ajaran Buddha ya sampai waktu yang tak terbatas. Jadi untuk menyebarkan Dharma tersebut, ya menyebarkan Dharma tersebut, yaitu tadi seperti kita mengatakan untuk merubah ya yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Kadang-kadang kita menghadapi kondisi, kita pun harus lihat kondisi, sasaran objek kita yang kondisi. Ada yang memang sangat sulit, sangat berat, tapi kita tidak boleh gentar. Artinya harus memiliki keberanian untuk masuk ke tempat-tempat yang dikatakan itulah kegelapan batinnya sangat-sangat tebal. Ya. Nah, kita harus dengan sabar, dengan mempergunakan metode, ya tentu kita sendiri harus banyak belajar dulu, baru bisa kita lakukan. Nah, kalau kita bisa ya menyalakan pelita, menerangi tempat yang sangat gelap tersebut, sehingga mendapat secercah cahaya saja, wah, rasa bahagianya luar biasa. Nah, itulah seperti saya katakan bisa merubah orang yang berpikirannya buruk atau orang jahat menjadi orang baik, itu sukacita dalam dharmanya luar biasa. Ya, nah, kalau merubah orang baik menjadi lebih baik, itu masih hal-hal yang biasa. Nah, jadi kita harus memiliki
ketidakgentaran tersebut. Ya, makanya sesungguhnya dalam mempraktekkan ini seperti lihat cerita Sing kita ini tentang ya Dewadatta, begitulah Sang Buddha harus menghadapi dari kehidupan ke kehidupan. Tidak gentar, tidak mundur. Ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh daripada ya, hanya untuk menyempurnakan 6 paramita saja. Ya, 6 paramita saja. Harus saya istilahkan, Sang Buddha harus berjibaku dalam beberapa kehidupan. Nah, kita sebagai orang awam, apalagi kita yang tentu memiliki noda batin dan tentu kita berada di kondisi yang banyak sekali rintangan, ya, kita harus betul-betul ya meneladani Sang Buddha. Nah, kemudian sekarang ini kita lihat Master. Lihatlah perjuangan Master itu. Ya, sangat kita kagumi. Ya, kalau kita bisa meniru Master 20% saja, wah kita sudah sangat bahagia sekali. Nah, tapi sesungguhnya semua, nah, seperti kata Sang Buddha, kita semua mempunyai hati Buddha yang setara. Hanya tergantung kepada diri kita bagaimana meresponnya. Mungkin itu dulu Sylvester ya. Nah, poin yang sudah terakhir. Kan Ya, kan Wadi Sesyong. Nah, jadi ini adalah intisari dari kedua cerita pagi hari ini, Master Senyum bercerita. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi sharing. Jadi, Sesyong Secie ya, silakan raise hand ya untuk sharing bersama kita kesan-kesan batin apa yang telah dirasakan, terus kegiatan-kegiatan apa saja, terus muncul ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Ceci, terus yaitu praktek-praktek dari 6 paramita ya, ataupun kesan-kesan batin ya, terus apa saja yang terjadi di saat melakukan kegiatan ya. Sesiun Ceci bisa sharing di forum ini ya. Oke, Vivilian Ceci sudah raise hand ya. Saya langsung panggil aja, undang Vivilian Ceci untuk sharing bersama kita pada pagi hari ini. Vivilian Ceci, silakan Vivilian Ceci, Kang Eun. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩Wadi dan Olivia师姐。 Kan Secie. Jadi 3 hari lalu saya mendengar dan saya menerima WA bahwa saya Vivilian itu termasuk dalam pelantikan komite untuk tahun ini. Dan hati saya sangat merasa gembira dan saya sudah lama sekali kepingin menjadi murid master yang generasi pertama. Dan ternyata hari ini saya sudah segala persyaratan sudah saya penuhi dan saya tinggal menenangkan diri bersama Adi dan berdoa agar semuanya dapat lancar saja, bisa menemui master. Master bagaikan ibu yang sudah lama saya rindukan, ya, karena sejak umur 10 ibu saya sudah meninggal. Jadi dengan adanya pengumuman ini saya sangat bersukacita. Dan juga selama saya menunggu waktu ini selama 7 tahun ya, setelah tahun 2016 saya ke Taiwan dan saya sudah menjalankan semua sila, samadhi dan kebijaksanaan ini dan 6 paramita ini dengan tekun melatihnya. Dan juga saya pun berdana ya pada tahun 2021 saya pun menjadi rontong gitu. Jadi semua doa saya selama ini, selama saya mulai berikrar yang tahun 2016 itu semuanya terlaksana. Dan juga
saat saya ditipu di Korea ya, saya pun bisa menyelesaikan dan juga bisa betul-betul menerima kembali semua apa yang telah saya ditipu, dan saya sangat bersyukur karena sejak saya pulang dari Taiwan itu, saya setiap hari mendengar Dharma dan juga saya mulai belajar bervegetarian yang sebelumnya sangat sulit bagi saya. Itu pun saya mulai belajar sharing ya. Sampai hari ini pun saya pun merasakan bahwa untuk menjadi seorang komite itu, kita itu barulah langkah awal kita, titik awal langkah kita di jalan bodhisattva ini dalam mengikuti langkah master. Jadi saya harusnya nanti akan lebih bisa memikul tanggung jawab untuk mengurangi beban master dan tidak membuat master khawatir. Dan juga saat pelantikan komite yang tahun lalu ya, saya sebetulnya sebelum pindah ke Makassar itu, saya sudah dikatakan bahwa saya itu akan dilantik nanti setelah ada pelantikan di Taiwan. Tapi berhubung saat itu yang tahun 2022 itu, saya belum ada data-datanya yang di sekretariat, sehingga saya pun mengatakan tidak apa-apa lah. Saya masih bisa menunggu ya jalinan jodoh saya yang matang ini. Jadi saya harus lebih belajar, lebih giat. Yang ini merupakan dorongan bagi saya dalam melatih diri, harus lebih tekun dan bersemangat. Dan juga saya ditanya, siapa yang membimbing kamu selama ini? Saya bilang, saya belum pernah ya. Saya belum ada. Jadi saya pun sangat berterima kasih kepada Tina Sucie yang selalu membimbing saya. Sehingga hari ini saya sudah bisa menemui master. Kangen. Ya, kepada Vivi Liang Secie ya atas sharingnya, dan sebelumnya saya mengucapkan kongsi ya, congrats ya Secie ya, karena Secie nanti bisa itu yang mengikuti menjadi ini ya, murid master ya, menjadi calon komite di tahun ini ya. Saya mengucapkan kongsi ya. Selamat kepada Vivi Liang Secie ya. Tadi Vivi Liang Secie juga menceritakan prosesnya untuk ya mencapai tahapan ini ya, sungguhlah tidak mudah. Nah, tetapi seperti Vivi Liang Secie tidak gentar ya, terus-menerus cincin, tekun ya, terus fokus pada tujuannya ya. Jadi Jiayu ya, Secie ya, bisa berjumpa master, bisa menjadi murid master generasi pertama ya, itu adalah berkah ya untuk kita semuanya sebenarnya ya. Jadi saya ya memang masih baru ya, tapi saya pun terus-menerus tekun, cincin juga ya, mau segera juga menjadi murid master yang resmi generasi pertama gitu. Oke, nah ini saya ada melihat Hotline Sesyong raise hand. Sesyong, silakan Sesyong, Kan Eun. Kan ơn Sylvia Secie, kan ơn Wardi Sesyong, kan Kan ơn ơn. Sang dan Sokusu ya. Hari ini Sang dan menceritakan dua buah cerita yang luar biasa. Akan tetapi saya juga mendengar sebuah sharing yang luar biasa. Jadi Vivi Liang Secie sudah ternyata sekian lama ya memendam niat untuk bertemu dengan master,
memendam niat untuk menjadi seorang murid master, ini luar biasa. Ini juga namanya Fasin Lien, ya, berikrar. Ya, ikrarnya ini waktu itu mungkin nggak semua orang tahu, cuma beliau sendiri yang tahu ya. Mungkin ada orang-orang dekatnya tahu ya. Tetapi ternyata memang jalinan jodohnya belum matang, seperti tadi Bibi yang Seci katakan. Nah, karena di Seci tetap biar bagaimanapun kita akan bertemu dengan jalinan-jalinan jodoh. Ada yang jalinan jodohnya mungkin kurang berjodoh, ada yang jalinan jodohnya sangat kuat, sangat berjodoh. Kita semua bilang sebetulnya semua juga adalah kalena mitra ya. Tapi memang masing-masing kita punya kapasitas berbeda-beda. Tetapi ketika Vivian mengatakan apa kanan kepada Tina Secie ya, wah ini luar biasa juga. Jadi Tina Secie itu memang luar biasa ya. Jadi kalau di PIK itu dari Tae Mama dulu, Tina Secie itu udah, kalau saya bilang udah banyak menelurkan. Wah, itu bahasanya apa yang menelurkan ya? Karena dari Tae Mama itulah Tina Secie banyak mendorong, memotivasi orang-orang atau seci-seci itu menjadi komite. Ya, dari sebelumnya saya sudah memperhatikan lama ya, jadi sudah mengenal Tina Secie dari tahun 2000 berapa ya, waktu Tina Secie sendiri masih baru-baru mulai ikut Sinfasyang, kita sama-sama Sinfasyang di PIK ya, hampir setiap pagi kita sama-sama ya. Jadi Tina Secie di situ dari mulai nggak bisa sharing sampai sharing, dan sharingnya Tina Secie saya sangat suka sekali ya. Tina Secie itu orangnya berterus terang, lucu ya, dan juga kadang-kadang ya apa namanya tegas ya, agak keras kelihatannya, tapi itu semua adalah Tina Secie ya. Jadi itulah yang membuat Tina Secie sempurna ya, begitu ya. Jadi penuh dengan berbagai apa namanya ininya, penampilannya, dan ternyata betul-betul sampai saat ini Tina Secie juga masih terus ya mendorong, membantu segalanya lah ya. Jadi inilah dia namanya Liu Tuan Sing, mempraktekkan 6 paramita. Jadi dengan kesungguhan hatinya terus bisa memberikan satu bimbingan, satu bantuan, dukungan, sokongan dan lain-lain terhadap relawan-relawan yang masih baru, yang kemudian akhirnya bisa menjadi murid-murid master. Master tentunya juga akan sangat bangga ya dengan murid-murid yang seperti ini. Saya bayangkan, saya bandingkan dengan saya sendiri. Saya katanya bisa ngomong, tapi saya nggak bisa melakukan seperti Tina Secie. Ya, saya nggak ada orang-orang yang saya dorong, yang bisa menjadi komite karena dorongan saya, dukungan saya. Sampai saat ini saya nggak merasa ada gitu. Ya, tetapi saya melihat Tina Secie sudah sekian banyak ya. Ada Tina Secie, ada Yesi Secie, Puspa Secie di PIK. Itu begitu banyak ya. Ada juga di sekeliling saya, ada Ani Secie, ada Livia Secie, Like Secie. Itu Like Secie itu juga itu hebat sekali ya. Dulu yang nggak tahu Like Secie ada nggak di sini. Jadi beliau itu mendorong begitu banyak orang. Ya, jadi kemarin saya juga waktu ke Taiwan bertemu dengan orang-orang sisi hasil daripada bimbingan Like Secie yang luar biasa ya. Seperti Willen, Johan, wah banyak lah, saya nggak bisa sebut satu-satu deh ya. Pokoknya di Seci begitu banyak orang-orang yang bisa memberikan inspirasi bagi orang lain. Nah inilah sebetulnya yang disebut memberikan dharma kepada orang-orang ya. Yang tadi Wardi Susyung juga mengatakan bahwa, atau juga di dalam sutra udah sering mengatakan bahwa kita mempelajari dharma lalu menyebarkan dharma. Dan itu juga bagian daripada menyebarkan dhamma ketika kita semua bisa menyebarkan ajaran-ajaran master, memberitakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di Seci, menceritakan belajar di Seci, bagaimana kita semua belajar mempraktekkan untuk
mengikis segala kotoran batin kita, noda batin kita, seperti Wardi Sesiung dari tadi udah banyak memberikan masukan-masukan buat kita semua ya. Nah ini dipraktekkan kadang-kadang mungkin kita sendiri nggak merasa bahwa kita sedang mempraktekkan Dhamma, bahwa kita sedang liu tu wan sing, kita sedang mempraktekkan menyempurnakan 6 paramita. Jadi kadang-kadang kita hanya melakukan, tidak menyadari. Sebab itu kita harus lebih banyak lagi belajar, lebih banyak lagi mendengar. Seperti kata Wardi Sesiung, kita banyak mendengar Dhamma, lalu kita merenungkannya, kita mempraktekannya. Karena kalau kita hanya bekerja saja, kita tidak tahu bahwa kita sebetulnya bekerja itu pun sedang mempraktekkan Dhamma. Jadi ketika kita berjalan, kita mempraktekkan Dhamma. Kita berbicara, kita mempraktekkan Dhamma. Kita berhubungan, menjalin jodoh, mempraktekkan Dhamma. Semua fenomena adalah Dhamma. Jadi jangan bilang saya nggak ngerti Dhamma, saya nggak bisa, saya taunya kerja aja. Nah itu sebetulnya juga Dhamma. Ya jadi makanya kita harus lebih paham lagi. Makanya Master bilang Fu Hui Suang Siu ya. Jadi kita berkah dan kebijaksanaan itu harus digarap berbarengan. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa diri kita mampu menginspirasi orang lain, bahwa kita mampu membuat orang lain yang tadinya tidak suka berdana menjadi berdana, mampu menjadikan orang lain yang tadinya tidak suka vegetarian menjadi vegetarian, mampu menjadikan orang lain yang tadinya tidak mau menjadi relawan kemudian menjadi relawan. Itu adalah praktek-praktek Dhamma yang luar biasa. Kalau kita mengetahui itu, memahami itu, kita sendiri akan dipenuhi sukacita. Kitanya sendiri akan sukacita begitu kita mengenang bahwa wah ketika tahun itu mau warna ini, makanya Master bilangnya tahun itu saya berhasil membawa teman saya masuk ke Seci, ya mau warna Eden kan gitu, mau warna ini pikiran-pikiran kita yang terus-menerus ingin memberikan kebahagiaan bagi orang lain, ingin memberikan kebaikan bagi orang lain, mendukung, mendorong, dan juga melupakan kebencian-kebencian kita, melupakan ketidaksukaan kita. Ketika awal-awal, saya juga banyak sekali ketika mendengar orang sharing, orang berbagi, saya suka punya perasaan yang istilahnya mungkin bisa dikategorikan meremehkan. Saya bilang, yang begini aja sharing. Begitu aja mau di-sharingin. Soal kecil gitu aja mau di-sharingin. Oh, saya dulu banyak sekali pikiran yang seperti itu. Tetapi setelah saya belajar, sekarang saya tahu bahwa semua orang memiliki kapasitas yang berbeda. Semua orang sedang berusaha menuju ke yang lebih baik. Seperti tadi Pak Wardi Sesiung katakan, dari gelap menuju ke tempat yang terang, dari tempat terang menuju ke tempat yang lebih terang lagi. Semua sedang berproses. Jadi kenapa saya kok meremehkan orang-orang? Saya lihat lagi ke dalam, emang saya siapa? Saya sudah mampu apa? Saya bisa apa? Kalau memang saya bisa, ya oke, ayo sharinglah yang lebih baik. Kalau memang bisa bekerja, lakukanlah yang lebih baik. Dengan tidak meremehkan orang lain. Dan tidak meremehkan sekecil apapun perbuatan kita. Juga perbuatan orang-orang. Tidak meremehkan. Ini juga adalah Dhamma. Master bilang, Puyao xiaokan ziji. Bukannya xiaokan ziji aja. Xiaokan dan apalagi nggak boleh tentunya ya. Jangan meremehkan diri sendiri kata Master. Tentu saja meremehkan diri sendiri nggak boleh, meremehkan orang lain juga nggak boleh. Diri sendiri dan orang lain sama. Kalau kita doanya itu Sabe Sata Bawantu Sukitata adalah semua makhluk semoga berbahagia. Siapa semua makhluk? Termasuk saya, kita sendiri. Orang lain juga mendoakan orang lain berarti mendoakan diri sendiri juga. Tidak ada ceritanya saya hanya mendoakan orang lain, saya tidak mendoakan diri sendiri, saya nggak punya ego. Enggak, sama. Begitu mendoakan semua makhluk, artinya kita di dalamnya. Ketika kita mengatakan bahwa ini Dhamma untuk semua orang, ya semua orang ya termasuk diri sendiri. Semua orang itu artinya diri sendiri. Nah inilah yang disebut adalah tanpa aku. Jadi semua orang itu semua sama. Jadi ada dia, ada kamu, ada aku, semuanya sama, satu. Semuanya makhluk, semuanya manusia, semuanya berproses, semuanya memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Jadi kalau ada orang yang salah, bukan disingkirkan. Orang yang tidak benar bukan disingkirkan, akan tetapi dibimbing. Tapi kita terus-menerus mencoba untuk membuatnya kembali
ke jalan yang benar, katanya istilahnya begitu ya. Kembali ke jalan yang benar. Artinya bukan disingkirkan. Kalau kita singkirkan berarti ada kebencian. Saya tidak suka dia di sini. Nah, itu kan ada kebencian dasarnya, akarnya. Akar kebencian. Itulah akar dosa. Begitu kita mengatakan dia tidak pantas di sini, dia harus pergi dari sini. Saya nggak mau melihat dia lagi. Orang kayak begitu akan rusak nih karena dia nila setitik nanti akan rusak susu sebelanga. Memang konteksnya apalagi nanti harus dibedakan. Tetapi Dewa Data, kenapa Buddha bersyukur adanya Dewa Data? Kenapa Buddha tidak mengusir, tidak menjauhi, tidak barangkali tidak mau melihat Dewa Data lagi? Nggak ada. Nggak ada ajaran yang seperti itu. Coba aja nanti di bab Dewa Data ini kita akan temukan lagi. Dewa Data menanggung sendiri akibat daripada perbuatannya. 9 bulan sakit. Masuk neraka awici ketika dia meninggal. Nah, itu adalah karmanya sendiri. Sang Buddha menjadi Buddha tercerahkan. Kenapa? Walaupun mau dibunuh, walaupun mau dicelakai, Buddha tetap dengan hati yang welas asih, metta, karuna, spesies, batin yang luar biasa, menerima segalanya, semuanya adalah sebagai suatu peristiwa, suatu fenomena di mana memang harus dilalui. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita, saya bertemu dengan orang yang tidak suka dengan saya memahami, memaklumi. Karena saya juga pernah begitu. Saya juga pernah tidak suka sama orang, saya tidak senang sama orang. Jadi kalau ada orang tidak suka sama saya, kan wajar, sama. Kan saya sama dengan mereka. Sama juga. Berarti ketika saya tidak disukai, tidak ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itulah memang yang harus saya jalani. Itulah bagian daripada pelatihan diri saya. Bagaimana ketika melihat orang yang tidak menyukai saya tetap bisa suka sama dia. Orang yang tidak senang sama saya harus bisa juga tetap senang sama dia. Bisa nggak begitu? Ya harus bisa. Kalau belajar ajaran Buddha harus demikian. Jadi nggak usah merasa harus lebih hebat dari yang lain, lebih baik dari yang lain, lebih bersih dari yang lain, lebih suci dari yang lain. Itu kotoran batin namanya. Kalau sudah merasa demikian, itu yang jadi sombong, merasa dirinya lebih besar. Nanti kandenci pusun yen. Melihat orang lain semua jadi jelek semua. Nah, itu tandanya cecisiu yang pukau. Tandanya saya sendiri berlatih dirinya tidak cukup. Jadi demikian ketika dengan orang rumah, orang rumah ini paling banyak dramanya. Bersama dengan orang rumah paling banyak dramanya. Drama bukan datang dari pihak orang rumah, dari pihak istri atau dari pihak suami, dari pihak diri sendiri. Diri sendiri. Karena diri sendiri, yauciunya itu keinginannya begitu besar. Kamu harusnya tahu dong maksud saya. Nah, itu ya. Aduh, orang mana tahu maksud saya di dalam hati saya seperti apa. Dia kan bukannya ulat di dalam perut saya, dia nggak tahu isi hati saya. Kamu ngerti dong, saya kan punya begini-begini. Kenapa sih kamu begitu? Nah, itu menuntut. Kamu ngerti dong, jadi anak harus begini-begini. Nah, kamu ngerti dong jadi istri, kamu ngerti dong jadi suami, begini. Nah, itulah pelatihan. Itulah pelatihan menuntut. Ku. Kalau tuntutan kita tidak dapati, penderitaanlah. Penderitaan apa? Penderitaan karena kita akan bercekcok. Penderitaan karena kita akan berantem. Penderitaan karena hati kita terus tidak enak. Batin kita terus merasa panas. Ya, gerah. Melihat dia, mata kita langsung merah. Kayaknya kita mau gigit aja. Mau cakar aja gitu ya. Menjadi sebel, menjadi marah. Dan demikian. Tapi kalau ada orang yang demikian terhadap saya harus introspeksi. Master bilang fansing. Introspeksi. Chanhui. Bertobat. Jangan suruh orang yang fansing, suruh orang yang bertobat terus. Sayanya kapan fansing? Sayanya kapan bertobat? Nah, itu. Jadi saya harus lebih dulu memperlihatkan kepada pasangan hidup, kepada keluarga bahwa saya fansing, bahwa saya chanhui, bahwa saya berusaha, walaupun belum sempurna, walaupun saya juga masih bisa marah, walaupun saya juga masih bisa kesel, ya, walaupun masih cari kaos kaki nggak ada masih marah-marah, bisa, ya, walaupun mau cari baju yang mau dipakai bajunya nggak ada, baju putih saya kemana, baju biru putih saya kemana, celana putih saya kemana, aduh, masih dicuci, kan sudah 3 hari saya taruh, masa dicuci nggak beres-beres, ternyata belum dicuci, aduh, besok saya mau pakai ini gimana kalian ini, nah,
marah pula. Iya kan? Ini kenapa bisa marah-marah demikian? Karena batinnya belum seimbang. Ketenangannya belum cukup. Ya, kalau memang sudah ada, oh belum bisa, ya udah, bisa nggak sekarang? Nggak bisa, ya udahlah besok coba pakai celana hitam dulu lah, pakai celana hitam, pakai baju biru putih nggak apa-apa, kayak orang pergi ke PL aja deh. Nah, nanti urusannya sampai sana gimana lagi deh. Nah, atau kalau perlu, kalau memang ada duit, sampai nanti sampai Cingsetang pergi ke apa namanya, pergi ke gudang, pergi ke toko buku Cingse, beli lagi lah celana putih satu lah, kan begitu. Kenapa harus ribut? Itu, tapi saya dulu sering ribut. Sekarang saya sendiri tanya begitu ya. Tapi saya dulu sering ribut. Aduh, istri saya itu kena tiok sama saya itu, waduh ya, sampai dia udah sampai mukanya ijo-ijo gitu ya. Tapi sekarang kalau Sesiung Setia tanya sama istri saya, Hoklai Sesiung sekarang gimana? Ya udah mendingan lah. Pasti dia bilang mendingan udah. Ya, saya nggak harap juga dia bilang wah Sesiung Hoklai sudah baik, udah begini, nggak. Mendingan aja lah. Asal dia udah anggap saya udah mendingan, wah saya itu benar-benar sietian sieti gitu ya. Ya itu kan para Buddha, para bodhisatwa yang udah membimbing saya. Gitu loh, membimbing ya, bukan para Buddha, para bodhisatwa melindungi atau apa, membimbing. Perlindungan kita adalah bimbingan. Jadi betul-betul kalau kita belajar, kita terus mencermati ucapan-ucapan master, apalagi pesan master yang 20 kata itu, wah, itu 20 kata itu kata-kata ajaib. Kalau saya bilang kan encun cung ai xin kuan nian chun bu bi jiao bu ji jiao fu chu u suo qiu. Itu kalau dipraktekkan setiap hari, aduh, udah nggak usah cerita lagi, kita tenang damai, ya. Betul-betul Sesiung Wardi. Apalagi ada sesentang ya kan, cecukan ansan je paurong itu dipegang nanti terus sama kita, nggak usah, bukannya nggak usah ya, tidak harus menyelami dhamma yang sangat mendalam, tetapi dhamma yang keseharian ini yang senghuohua. Master bilang senghuohua itu yang di kehidupan sehari-hari, yang bisa diterapkan, yang mudah diterapkan. Apa yang mudah diterapkan? Kata-kata master. Ya, karena kalau kita belajar tentang apa namanya Lokutara Dhamma, wah itu yang mudah-mudah dalam ya. Ada alam-alam ini, alam-alam itu, 31 alam, kita mau memahaminya dengan sangat sempurna, kecuali kita memang mau masuk monastik, mau jadi suhu, ya silahkan ya. Kalau enggak, itu hanya akan membuat kita tenggelam di dalam buku-buku, di dalam ceramah-ceramah, dan kita lupa mempraktekkan dalam Zhoudu dan Qin ke masyarakat. Kenapa? Karena itu akan juga membuat kita terus mau belajar, menggali keinginan untuk menjadi orang hebat, orang yang mengerti banyak, orang yang tahu banyak, sehingga lupa untuk berbagi. Nah, demikian juga makanya Master tidak mengajarkan meditasi yang sampai harus terus-menerus. Kenapa? Begitu masuk meditasi, kita menemui kondisi-kondisi, sensasi-sensasi yang dapat kita rasakan, kita menikmati, piti, kegiuran muncul, kita akan lupa untuk terjun ke masyarakat. Nah ini, jadi sebab itulah makanya Master menggunakan kata-kata yang sederhana-sederhana, tetapi yang sederhana ini tidak mudah dilakukan. Nansing, tapi nengsing. Susah dipraktekkan, tapi bisa dipraktekkan. Master bilang demikian. Ya, jadi banyak hal-hal yang juga nanse, nengse. Sulit dilepaskan, tapi bisa dilepaskan. Nah ini aja yang dipraktekkan di dalam keseharian. Bisa melepaskan kebencian nggak? Sulit, tapi bisa. Bisa melepaskan keserakahan nggak? Sulit, tapi bisa. Bisa melepaskan kesombongan nggak? Sulit, tapi bisa. Master udah bisa, dan Master udah membuktikan. Ya, Master sampai sehari ini dalam kondisi yang betul-betul kita bilang stamina-nya drop begitu, tapi beliau tetap muncul ketika murid-muridnya datang. Muncul, ya, berusaha sampai tetap muncul, kecuali sampai betul-betul tidak bisa muncul, Master akan muncul. Mungkin berkata-kata lebih sedikit sekarang. Banyak orang-orang Sesiung Setia yang di lingkaran atas, bukan lingkaran atas ya, lingkaran di ring satunya Master, yang di sekelilingnya Master itu, mereka yang akan menggantikan peran-peran Master dalam memberikan respon, memberikan wujangan-wujangan dan lain-lain. Seperti Huang Shuxian Sesiung lah, ada Lin Yanchang lah, ada siapa-siapa lagi ya. Demikian, jadi Master berkatanya sedikit. Suaranya semakin halus, semakin lembut,
ya, dan harus dipakai pengeras suara yang baik agar kita bisa mendengar lebih jelas. Nah, itu kondisinya demikian, tapi master tetap terus melakukan praktek. Inilah dia contoh yang luar biasa. Jadi tentunya ikrar master itu sangat luar biasa. Dan apakah kita mampu fasin lian, fatasin li tayen? Saya sendiri lagi bertanya-tanya terus. Kapan saya bisa betul-betul li tayen gitu? Ya, berusaha dan berusaha, tapi saya merasa belum fatasin li tayen, belum, masih belum ke sana, masih sangat jauh. Saya masih harus berjalan sangat jauh. Jalan saya masih terseok-seok, masih harus terus lagi praktek belajar, praktek belajar, praktek belajar. Jadi demikian, Fu Hui Shuangxiu. Saya juga suhu taja Fu Hui Shuangxiu. Kanan saja. Wah, Kanen mulai yang luar biasa ya. Ini memang filosofinya yang sangat-sangat memberikan ya pandangan-pandangan dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana, mudah dicerna. Inilah yang paling penting, memang betul, saya setuju itu. Itu dharma duniawi yang paling penting, yang bisa kita praktekkan dan mudah kita pahami. Ya, kalau kita sudah masuk kepada dharma-dharma yang sudah non duniawi itu agak berat, sehingga yang paling penting prakteknya. Praktek itu sebenarnya bukan diartikan dengan mengerjakan misi-misi saja, tapi perilaku kita sehari-hari. Misalnya apa yang katakan, wah harus kita melatih, bertekad untuk melatih kesabaran. Itu melatih kesabaran itu yang paling penting, ya. Nah, kemudian rendah hati, seperti Hok Lei Sesiong itu bicaranya sangat rendah hati dan bisa menjadi ini motivator yang saya akui bagus sekali. Kalau Sesiong itu sudah tampil itu memang bahasa-bahasa mudah dipahami oleh setiap orang, ya. Kanan ya, Hok Lei Sesiong luar biasa. Kanan warna sesiong, kanan semua sesiong seci. Semua sesiong seci itu yang melatih saya. Semua sesiong seci yang terus membimbing saya. Jadi Like, Livia, wah semua lah pokoknya. Saya nggak bisa, Wardi sesiong juga, Sylvia, seci, semua lah. Ya, semuanya itu adalah juga panutan bagi saya. Jadi seperti kata Master, Sanden Sing Piyu Wose. Oke, kanan. Ya, Kan-en kepada Hok Lei Sesiong ya. Tadi sharingnya sangat luar biasa seperti yang disampaikan oleh Wardi Sesiong juga ya. Kan-en ya, Hok Lei Sesiong. Jadi ini saya lihat Wardi Sesiong bagaimana, ini kan jam udah lewat jam 8 lewat 37, sudah mau jam 9 juga. Kita masuk ke sesi berikutnya ya, sesi kuis ya Sesiong ya. Silakan Seci. Ya, jadi sambil nanti Sesiong Secie yang kalau mau sharing, silakan raise hand. Nanti setelah selesai kuis, nanti kita akan panggil Sesiong Secie untuk sharing. Ya, seperti tadi Hok Lei Sesiong ya, Sesiong Secie, raise hand ya Sesiong Secie. Ya, oke. Kita memasuki sesi kuis. Seperti biasa ya Sesiong Secie, jawaban diketik di chat room everyone. Nah, ada contoh jawabannya juga, yaitu nomor soal dan jawaban. Yang penting jangan salah room ya, Sesiong Secie. Oke, nah kita lihat soal pertama. Ya, siapa nama master yang memperlihatkan botol kecil berisi pasir dari bentar ya Secie. Bentar ya Sesiong Sesiemen. Secie ini bisa tolong cek ini kayaknya kuisnya beda ya. Ya, Suci. Bentar Ya. ya. Oke, maaf ya. Ya, ini masih sutra teratai yang hari Minggu, Secie. Ya, ini. Jadi hari ini, ya. Oke. Nah, jadi hari ini adalah Master Senyan bercerita. Nah, dari cerita pertama yaitu Tuan Tanah yang Kikir. Oke, kita lihat soal pertama. Apa yang kita hilangkan saat bervegetaris? A. Ketamakan. B. Kebencian. C. Kebodohan. D. Kebijaksanaan.
kebajikan. Sesyong Secie, silakan dijawab. Nah, tadi Master ada mengatakan ya, apa yang dihilangkan saat bervegetaris. Oke. Ya, kita close ya. Jadi mari kita lihat jawabannya adalah ya melenyapkan ketamakan. Jadi jawabannya adalah A, ketamakan ya. Oke, kita lihat soal nomor kedua. Di bawah ini adalah apa yang dirasakan tuan tanah saat sakit, kecuali A, menjual tanah untuk berobat, B, tidak rela berobat, C, penderitaan bagai berada di neraka, D, dapat beristirahat dengan tenang, E, tidak rela memberi obat. Ya, Sesyong Secie, silakan jawab. Ingat ya, di room everyone ya, Sesyong Secie. Ya, kita lihat bersama. Jawabannya adalah, udah close ya. Oke, jawabannya adalah D, dapat beristirahat dengan tenang. Jadi tadi kita melihat ya, Tuan Tanah Kikir pada saat sakit ya, sama sekali tidak bisa tidur ya. Sampai ini garis matanya tadi hitam. Oke, ya kita memasuki soal nomor 3. Ya, apa ikrar dan tekad dari Tuan Tanah? A, menaati sila dan bervegetaris. B, menyumbangkan segala sesuatu yang dimilikinya. C, mempelajari ajaran Buddha dan bertobat setiap hari. D, menjual semua harta kekayaannya. E, semua jawaban benar. Oke, Sesyong Secie, silahkan jawab ya. Tadi ya, kalau ada yang menyimak Sesyong Secie pasti tahu nih jawabannya nih. Ya, sangat seru ya tadi. Oke, kita close ya. Dan jawabannya adalah, ya kita lihat bersama, yaitu E, semua jawaban benar. Jadi ya ada menaati sila dan bervegetaris ya tuan tanah tersebut ya. Terus dia rela menyumbangkan segala sesuatu yang dimilikinya, terus mempelajari ajaran Buddha dan bertobat setiap hari. Nah, jadi bertobat itu sangat perlu ya. Dan D yaitu menjual semua harta benda, harta kekayaannya ya. Oke, soal berikutnya nomor 4. Nah, cerita kedua ya, itu yaitu Gangadata meninggalkan keduniawian. Oke, kita lihat bersama soal nomor 4. Bagaimana cara kita menyempurnakan welas asih dan kebijaksanaan? A, dengan memupuk noda batin. B, dengan memahami sumber noda batin. C, mengubah noda batin menjadi kesadaran. D, jawaban A dan B benar. E, jawaban B dan C benar. Sesyong Secie, silakan dijawab. Ya, seperti biasa nggak ada hitung mundur ya, langsung close gitu. Oke, kita close. Ya, jawabannya adalah, ya kita lihat bersama, yaitu jawaban B dan C benar, yaitu dengan memahami sumber noda batin dan mengubah noda batin menjadi kesadaran. Oke, berikutnya soal nomor 5. Ya, dari mana cerita ini diambil? Yaitu cerita dari Gangadata meninggalkan keduniawian ya, dari sutra apa? A, sutra agama. B, sutra teratai. C, sutra si bijak dan si bodoh. D, sutra makna tanpa batas. E, sutra siti garba. Oke, kita close. Dan jawabannya adalah C ya, sutra si bijak dan si bodoh. Nah, soal nomor 6. Tingkat apa yang dicapai oleh pemuda? A, Bodhisattva. B, Pratekya Buddha. C, Buddha. D, Brahmana. E, Arahat.
Oke, kita close ya. Jadi jawabannya adalah ya B, Pratekya Buddha. Jadi sesi kuis sudah selesai. Nah, sambil menunggu tim host ya untuk merekap nama-nama para pemenang kuis. Nah, Sesyong Secie, apakah ada yang mau sharing? Silakan raise hand, Sesyong Secie. Tadi kita melihat ya, Vivi yang Secie ya. Dia sangat bahagia hari ini dan sudah banyak ya, sangat banyak usaha-usaha yang dilakukan ya selama ini supaya bisa resmi menjadi murid master generasi pertama dan akhirnya terkabulkan ya. Jadi Sesyong Suci juga bisa men-sharingkan ya apa-apa saja kepada kita semua, kesan-kesan batin, kegiatan-kegiatan di Suci gitu ya. Nah, Wardi Sesyong sambil menunggu ini para pemenang ya kan, tim host Oh, sudah keluar Secie. betul, ya. Saya langsung baca ya Sesyong ya. Ya, Ya, yang pertama adalah Kalina Secie dari Barat 1, terus ada pemenang soal nomor 2, Seoling Secie dari Barat 2, pemenang nomor 3, Reoliantio Sesyong dari Medan, pemenang nomor 4, Laili Secie Medan, pemenang kelima, Sylvie Jong Secie Pusat, pemenang keenam, Aini Lijaya Secie Medan. Nah, tadi ini saya lihat Leo Sesyong izin buru-buru, nggak sharing. Nah, kita undang ini ya para pemenang untuk sharing ya Sesyong. ya silakan. Kalina Secie, silakan Kalina Secie. 早 Ya. 安，师兄师姐。 Doan Secie. Doan. Ya, saya sharing yang kemarin ya. Saya ada kegiatan di training kita di Helci Barat 1 ada training APIS 4. Sedikit sharing, saya kan bagian konsumsi. Kita kemarin ada masak ya, lebih kurang untuk 120-an orang ya. Pesertanya ya ada 60, panitia juga sekitar 60. Kita masak nasi sekitar 8 kilo ya. Jadi kita masaknya 2 wadah, 2 rice cooker. Yang pertama rice cookernya masak ya dengan sukses ya, nasinya matang dengan sempurna. Yang kedua kali malahan kompornya tidak matang ya, maksudnya sudah waktunya matang tapi tidak loncat gasnya. Jadi terjadilah gosong, nasinya gosong. Jadi kita juga nggak tahu di dapurnya yang udah terjadi gosong itu udah bau. Juga ada yang tidak menyadari. Ya terakhir udah ketahuan, ya buru-buru diselamatkan. Nah, untung masih bisa selamat, yang di bawahnya masih ada sedikit gosong. Ya, tapi ada yang menjadi perdebatannya ya kenapa ya nggak bisa meloncat, apa dudukannya nggak benar, apa kita kurang air ya. Tapi waktu itu ya kita udah nggak pikir lagi lah kenapa itu bisa terjadi ya. Jadi untuk pengalamannya akan ada ya kita harus perhatikan ya, mungkin kita akan dengan teknik tentang alam ya. Sebelum matang waktunya kita pasang alarm untuk perhatikan. Kadang kita masak nasi ya di dapur, jadi kita nggak bisa fokus satu nasi aja, kita masih ada kerjaan yang lain, pegang ini, pegang itu, kadang bisa lupa nasinya udah matang atau belum matang. Kadang waktu berjalan dengan cepat ya, kita mau buru-buru siapin ini itu, takutnya nggak siap konsumsi ya. Jadi kadang nasi jadi terlupakan. Jadi itu banyak noda batin ya kita. Kenapa ini enggak sering sih masak nasinya banyak kendala. Kadang berasnya pulen atau enggak pulen, airnya mesti banyak atau tidak banyak. Jadi itu juga kadang kendala. Jadi kita yang bagian konsumsi nasi, kita harus juga pelajari lah. Airnya harus banyak, cari pengalaman kenapa ini bisa begini begitu ya. Jadi kita enggak bisa menyalahkan orang lain ya. Jadi kita harus introspeksi diri. Jadi ke depannya kita harus
ya lebih yongsin ya. Begitu aja sharing saya. Kan ơn sư兄师姐. Cảm ơn Kalina Suci atas sharingnya ya. Jadi memang kalau masak nasi ya biasanya kan ini Suci. Kita pikirnya kan itu pakai alat. Nah biasanya itu kan jarang ada kendala ya kalau untuk masalah nasi itu kan jarang ada kendala. Jadi apalagi di konsumsi bagian konsumsi ya itu sangat luar biasa sibuknya. Ya jadi mau masak nasi, mau masak sayur ya, mau potong ini, potong itu. Jadi sangat sebenarnya kalau dikonsumsi itu kegiatannya itu sangat banyak, sangat luar biasa sih. Jadi memang hal-hal tersebut mungkin bisa terjadi ya, tapi Secie tetap jayo saja ya, ya jangan nyerah ya. Ya semua kejadian, semua peristiwa itu tentu ada hikmahnya ya. Jadi tadi saya lihat ini Reorianto Sesiong, Layeli Secie sama Aini Lijaya Secie katanya lagi sibuk, tidak bisa sharing. Terus ini kita panggil pemenang nomor 2 Xiaoling Secie untuk sharing bersama kita. Silakan Secie. Chào anh sư chị, cảm ơn sang lần cái sự. Tadi Master mengatakan kita harus bervegetarian ya. Kita setelah mendengar Dharma Master ya beberapa saat ya kita juga kadang mengkhawatirkan ya banyak orang yang sudah bervegetarian itu kadang hatinya goyah ya. Orang yang sudah bervegetarian juga sudah berikrar pun bisa goyah ya karena bervegetarian itu kadang menjadi satu ikatan buat dia ya. Inilah yang paling kita sedihkan ya karena ini terjadi yang harusnya tidak terjadi ya. Kalau kita bisa memahami makna dan nilai dalam berikrar bervegetarian ya bukan saja kita tidak merasa terikat atau terbelenggu ya bukan saja merasa susah tapi ada yang lebih bermakna adalah merasa sungguh kita sangat diberkati ya bahwa bervegetarian itu adalah sebuah kebahagiaan ya bukan menjadi keterikatan buat kita karena nilainya sangat memiliki kedalaman makna yang luar biasa sebenarnya. Tetapi kita tidak memahami ya makna yang ada di dalamnya, maka menjadi ikrar vegetarian menjadi terbalik, menjadi ikatan. Nah, inilah yang kita banyak kita sering ya pikiran kita terbelenggu. Nah, ikatan itu menjadi belenggu buat kita, menjadi kita tidak bebas ya. Bervegetarian itu bukan sekedar cinta kasih. Kita juga membangun ya di atas batin kita ya. Kita sebagai manusia yang sudah datang berkali-kali ke dunia, kita telah melakukan pembunuhan bahkan menyantap kehidupan hak yang tidak seharusnya, yang tidak bisa kita katakan lagi. Nah, inilah Master menginginkan kita, apalagi yang sudah menjadi komite, ya kita harus satu berikrar. Ya, setelah kita berikrar, kita sudah menyadari bahwa kita datang sebagai manusia-manusia yang sesat sebenarnya. Nah, inilah yang Master inginkan kita. Kita harus bisa berikrar. Dahulu Master mengatakan hanya bervegetarian. Tapi sekarang Master menginginkan kita berikrar. Kita datang dengan hati dan panggilan hati. Ya, karena kita sudah tahu beribu-ribu kali kita datang sampai zaman sungguh tidak mudah. Ya, sungguh luar biasa kita datang inilah ke dunia, datang dengan jiwa tanpa tujuan. Ya, nah sekarang telah diajarkan Master, kita punya satu tujuan, datang ke dunia. Ya, dengan momen inilah kita manusia yang tadinya sesat, kita perlu bimbingan Master, kita perlu uluran tangan Master kepada kita. Nah inilah yang kita harapkan. Ya ini aja
Sư Chị. Cảm ơn Sư Siêu Sư Chị. Chào anh. Ya, terima kasih Xiaoling Sejie atas sharingnya ya. Sesiong, apakah ada tambahan Sesiong mengenai vegetarian Sesiong? Mungkin Pak, lanjutkan dulu, mungkin ada lagi yang belum lanjutkan ya. terpanggil. Nah, lanjutnya. Oke, ada Sylvie Jong Sejie. Sylvie Jong Sejie, silakan Sylvie Jong Sejie. Mungkin bentar Mungkin tidak leluasa saja. Ya, Sesiong coba tambahkan yang mengenai vegetaris tadi seperti yang Sesiong bilang ya, adanya rasa welas asih sehingga tidak tega untuk memakan makanan yang bernyawa. Nah, saya sharing sedikit ya Sesiong ya. Sebenarnya saya pun dari dulu sebelum disuci saya ada belajar bervegetarian ya, ada belajar bervegetarian, terus istilahnya on off gitu. Nah, terus setelah disuci saya belajar lagi, terus kadang on off juga dulu tahun lalu, karena kan saya masih baru Sesiong 1 tahun lebih aja. Jadi saya karena kan dapat berkah Sesiong, dapat salah satu jadi moderator di yang acara Show gitu kan. Nah, cerita mengenai yang mengenai vegetarian ini, terus saya ada melihat sebuah pernyataan tadi di Master Chen yang bercerita hari ini pun ada memakan makhluk hidup itu kayak ayam, ikan gitu ya. Master bilang ibaratnya kita sudah melukai mereka terus menelan nyawa. Nah, itu sebuah kata menelan nyawa itu ya. Saya jadinya berarti selama ini saya menelan nyawa. Kayaknya kok serem kali gitu ya. Nah, dari situ kayaknya baru muncullah itu Sesiong bilang kan, tidak tega pelan-pelan ya. Muncullah itu Sesiong welas asih. Oh, Dulu saya waktu belajar vegetarian, kalau saya lihat ayam ya, itu ayam goreng ya, saya nggak bisa nolak dulu, nggak bisa nolak. Tapi kalau sekarang saya lihat itu, saya terpikir lagi kata Master, menelan nyawa. Terus saya terbayang kayak, itu ayamnya terbalik gitu, aduh kasihan banget. Jadi saya nggak makan lagi gitu Sesiong. Jadi itulah bagaimana saya belajar bervegetaris Sesiong. Jadi dari Sesiong, apakah ada tambahan Sesiong? Itu Sejie termasuk cepat loh ya. Kalau dulu saya bukan saja tidak bervegetarian, suka mengganggu orang yang vegetarian. Harus sanggui. Kalau orang vegetarian saya suka nyenyel sama mereka. Ini tunjukkan ini enak dan sebagainya. Dulu demikian. Sekarang baru kena batunya. Sekarang ngajak orang susah. Nah, itulah karena ketidaktahuannya Sejie. Makanya jadi kalau sekarang merasakan mengajak orang bervegetarian begitu sulit, saya merasakan jadi wajar saya hadapi. Karena dulu saya lebih parah. Nah, itulah yang seperti saya katakan, itu kalau welas asih itu hanya salah satu faktor. Kalau bisa dari faktor welas asih bagus. Kalau ada orang kan bukan karena ajaran agama kan, tapi dia karena apa? Kasih sayang. Dia menghargai kehidupan, makanya dia bervegetarian. Kemudian ada yang karena kesehatan, demi kesehatan. Jadi banyaklah faktornya. Apapun bagus kalau kita mengajak orang, makanya kita lihat ya objek sasaran kita ya itu dia lebih tertarik kemana. Makanya kita selalu sebelum masuk ke poin mengajaknya kita bicara-bicara dulu, kita pancing-pancing dulu, dia lebih tertariknya kemana, baru kita masuk ke sana. Makanya demikian di zaman sekarang ini mengajak orang vegetarian paling susah, paling susah. Lihatlah peternakan semakin banyak, itu kan tandanya vegetarian itu belum mencapai hasil yang betul-betul maksimal. Tapi kita tidak boleh ya putus asa. Kita harus ya terus menjalankan apa yang diinginkan kemauan dari Master ya demi semua makhluk juga. Ya kadang-kadang kita miris juga ya ada orang function, masih tahu ya function ya, melepaskan makhluk hidup ya. Kalau orang yang vegetarian melepaskan ya masih relevan. Tapi kadang-kadang ada yang tidak vegetarian tapi melepas dia
Nah, makanya saya kadang-kadang anekdot ini. Hari ini lepas burung, burung itu kan unggas yang kecil. Besok makan ayam bebek, makan unggas yang besar. Jadi kemudian hari ini lepas ikan, yang kita lepas ikan kan yang kecil-kecil. Nah, besok baru cari ikan yang besar kita makan. Jadi itu agak ironis lah, ironis. Ya, nah makanya Master pernah mengatakan, ya lebih baik kita melindungi kehidupan daripada melepas kehidupan, ya. Nah, daripada melepas makhluk. Tapi kalau orang yang mau melepas makhluk dengan bervegetarian mempunyai niat yang baik sudah bagus, ya. Tapi Master selalu mengatakan bisa melindungi kehidupan makhluk itu sebenarnya function yang sejati. Nah, itu saya pernah dengar dari Master. Nah, jadi sesung saja, ya. Semoga ya, kita semua bisa mengajak lebih banyak orang bervegetarian. Karena ya sesung saja semua. Ya, cảm ơn Wardi Seseong ya. Jadi sebelumnya ya cảm ơn kepada Vivi Liang Sejie, Hok Lai Seseong, Kalina Sejie, Selin Sejie yang hari ini ya sudah sharing bersama kita semua dan sudah menyampaikan kesan-kesan batinnya. Sekali lagi saya mengucapkan kongsi ya, selamat kepada Vivi Liang Sejie ya. Akhirnya apa yang dinanti-nantikannya ya dicapai juga ya, menjadi murid master generasi pertama ya. Selamat ya Vivi Liang Sejie ya, sangat terharu tadi kita semua mendengarkannya. Nah, jadi Seseong Sejie tidak terasa jam juga sudah menunjukkan jam 9 pagi. Jadi kita menutupi siang hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha dan Master. Seseong Sejie, Qing Qili, 请合掌，向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐互相祝福，阿弥陀佛。 Selamat beraktivitas ya, Amin Tofo. 感恩 Wardi Seseong. Kanan, Amin Toko, kan anu Seseong Sejie. 感恩 Kalina Sejie. 感恩 Ya, 感恩 Rolly Sejie. 感恩大家。 Selamat beraktivitas ya, Seseong Sejie们。福慧双修。我曾一个人在探寻，何处是自己的大门？经过那金丝的指点，发现金色就是芳龄。我曾反反复复地在追问，什么是自己的诱因？经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信？如今的我也依然走进了自己的大门。我愿意在静思中勤学习，学习着